Budak alias ular beludak. Kan kalau si Tadi Tengku diskusi sama si nih, Badrun tadi begitu. diskusi dia mengatakan Allah itu babi katanya nih. Aduh, Ini lah. Waduh, Ya Allah. biadab ini. Ya Coba Allah, buka mulut, kamu coba buka mah. mulut, coba buka mulut. Ajaran Lu ngomong depan gua patah-patahin tuh kaki lu. Oh, kalau aku ku siram pakai air keras mukanya. Manusia, kau katakan saya ini domba. Kau menghina ciptaan Tuhan. Nah, inilah yang menghina ciptaan Tuhan itu adalah kalian Kristen yang mengatakan bahwa orang lain itu adalah kambing dan domba. Orang dikatakan domba katanya pujian, Tuhan dikatakan anak domba Kamu katanya yang pujian. ngomong, bukan orang Ketika Kristen yang saya ngomong. gunakan orang Kristen nih Yesusnya anak domba nih ya, makanya besok-besok belajar dulu kitabmu, bro. Nah, di dalam Aduh, kitab saya Anda ini, ada salah tertulis naik komal, diksi anak saya naik dengan domba. orang gila ini. Ketemu orang Nih, gila dengar saya. nih, dengar ya. Sudah, saya turun aja, saya Makanya naik Anda baca ketemu kitab orang gila, Anda. saya ketemu orang Anda gila ini. terguncang karena ternyata Anda secara naluriah sudah sadar kalau ada orang yang menyamakan manusia dengan domba, apalagi Tuhan dengan domba, maka itu adalah orang yang tidak berakal sama Tuhan kau. Ada buktinya semua murtadin. Ada nggak? Oh iya, kok gitu? Narasimu Kan yang kau perkataan baru murtadin memusuhi mengatakan, Tuhan oke. kamu. Aku Ada buktinya menemukan kau satu memusuhi. video dari seorang wanita yang bernama si Handayani. Dia Enggak, bilang tadi Tuhan barusan turun kau pakai kolor. menyampaikan kau Ada nggak baru buktinya? memusuhi. Kan? Saya meniru si Handayani yang mengklaim ketemu Tuhan. Aku juga bertemu sama Tuhan, minta tetek, ku tetein dia. Tadi Karena baru dulu dia memang memusuhi pernah Tuhan netek. kami. Makanya Loh. kau tidak asal ngomong kau. Tunggu. Ada buktinya? Sejak Coba. kapan kau bisa membuktikan para murtadin bisa bertemu dengan Tuhan mereka? Kau sudah pernah minta bukti sama mereka? Pertanyaan Nah, kalau saya kau kamu ingin jawab, meminta karena bukti, pernyataanmu tadi tidak ada. ada satupun murtadin Kau yang tadi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirfa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Manusia, kau katakan saya ini domba. Kau menghina ciptaan Tuhan. Nah, inilah yang menghina ciptaan Tuhan itu adalah kalian Kristen yang mengatakan bahwa orang lain itu adalah kambing dan domba. Orang dikatakan domba katanya pujian, Tuhan dikatakan anak domba katanya pujian. Ketika saya gunakan orang Kristen
Ini Yesus nih anak domba nih ya. Makanya besok-besok belajar dulu kitabmu, Bro. Nah, di dalam Aduh, kitab saya Anda ini ada salah tertulis naik komal, diksi anak saya naik kenal domba. orang gila ini. Ketemu Nih, orang gila dengar saya. nih, dengar ya. Udah, saya turun aja, saya Makanya naik Anda baca ketemu kitab orang gila, Anda. saya ketemu orang Anda gila ini. terguncang karena ternyata Anda secara naluriah sudah sadar kalau ada orang yang menyamakan manusia dengan domba, apalagi Tuhan dengan domba, maka itu adalah orang yang tidak berakal. Gitu kan? Anda mengakui kan bahwa kalau kita mengatakan manusia itu adalah hewan, artinya kita tidak menghargai manusia itu kan? Bagus, jalan kitab Anda. Bahkan Yesus yang adalah Tuhan Anda diibaratkan dengan anak domba. Bahkan Yesus mengatakan murid-muridnya sebagai anak domba. Inilah kenapa saya bangun cakrawala berpikir Anda, saya trigger Anda untuk berpikir, pantas tidak Tuhan dikatakan anak domba, pantas tidak manusia dikatakan anak domba. Inilah kenapa akhirnya Anda secara naluriah menunjukkan bahwa nggak pantas, nggak patut. Bagus kan? Ketika saya mengaku sebagai Bunda Gembala, kalian terguncang imannya. Ketika kalian mengaku bahwa Yesus adalah domba Tuhan plus juga Bapak Gembala, kalian katakan itu doktrin yang benar. Nah, saya mengajak kalian itu untuk jujur dan konsisten dengan diksi yang keluar dari mulut kalian. Ya, supaya kalian sadar sebenarnya di antara kita, engkau dan aku, kami dan kau, yang menghina itu siapa sebenarnya? Ya, seperti itu. Halo Sam, silakan Sam, boleh bahas tema, boleh angkat tema baru asal punya kredibilitas atau bertanya saja. Silakan. Iya, saya mau tanyakan mokondo itu apa? Oke, mokondo itu bahasa gaul, artinya modal kenti saja. Laki-laki yang tidak punya modal tapi ingin menikmati kehidupan. Dia hidup, makan, bekerja, menikmati perjalanan tapi nggak mau ngeluarin uang. Padahal dia mampu. Padahal dia itu harusnya bisa memberi orang banyak hal, tapi justru ngambil punya orang. Gitu. Nah, mokondo ini dipopulerkan oleh akun Kristen bernama Mata Pisau yang membuat lagu judulnya Nabi Mokondo. Nah, lagu itu menginspirasi saya untuk mencari tahu sepanjang sejarah peradaban manusia, siapa sih di sepanjang masa ada laki-laki berkelamin, hidup tinggal hidup, makan tinggal makan, tapi nggak mau usaha dan bekerja. Nah, saya menemukan laki-laki itu. Bang Teguh, jangan keluar Bang dari device Bang, mampus kita Bang di ini Bang. Biasanya kan setahu Sebentar saya. dulu, Bang Teguh lagi terima telepon. Bentar dulu. Sebentar dulu. Ya. Ya. Bentar. Gini, jadi definisi mokondo ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Definisi mokondo itu artinya adalah laki-laki berkelamin yang pengen hidup enak tapi tidak pernah bekerja, alias minta-minta sedekah kerjaannya. Nah, itu definisi mokondo. Anda sepakat nggak? Bunda Rifa, apa enggak setahu saya begini loh, kalau mau mokondo itu laki-laki yang doyan selangkangan setahu saya gitu. Itu termasuk dia suka selangkangan tapi nggak mau susah. Orang lain yang disuruh carikan selangkangan apa yang memuaskan selangkangan dia, orang yang disuruhnya carikan, itu juga boleh mokondo. Siap membuktikan apakah Tuhan atau Nabi yang mokondo? Siap? Boleh ya? Bu Rifa, boleh ya kita bahas itu ya. Oke, berarti Bu Rifa mengakui kalau mokondo itu adalah laki-laki yang suka selangkangan ya? Iya, boleh. Laki-laki yang kerjaannya cuma cari selangkangan aja ya. Betul. Ya. Oke, siap ya, pegangan yang kuat ya. Mari kita buktikan ya. Saya membuktikan, kamu cari tahu siapa laki-laki itu, saya kasih tahu kamu laki-laki itu siapa. Pertama teman-teman, saya sepakati definisi mokondo adalah laki-laki berkelamin yang tidak pernah bekerja, kerjanya minta sedekah. Yang kedua adalah laki-laki yang difasilitasi perempuan-perempuan untuk disetubuhi. Mari kita lihat ternyata siapa yang mokondo teman-teman. Kita buka dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 ya. Ternyata ada Nabi mokondo teman-teman.
teman-teman ya. Nabi Mokondo doyan selangkangan disupport Tuhan. Tuhan yang memberikan Jangan di-mute nih. selangkangan banyak kepada nabi ini ya. Aduh, jangan gitu dong. Saya lagi pembuktian nih. Katanya kamu nanti giliran kamu membuktikan kalau ada nabi yang doyan selangkangan ya. Ya, Bentar. tapi jangan di mute. Itu namanya Ih, enggak. jangan gitu. Enggak ya, tapi kau jangan ganggu. Kau harus di-mute karena kau ganggu aku lagi pembuktian nih. Ya, pertama kita lihat dulu Nabi Mokondo teman-teman ya. Nabi Mokondo itu nabi yang suka selangkangan, bahkan disupport sama Tuhannya. Tuhannya yang kasih selangkangan sama dia banyak ya. Bahkan ngambilin bini orang nih ya. Mari kita baca teman-teman. Aku mau lihat kejujuran dari Oten satu ini ya. Kemudian berkatalah Aduh. Mana dia? Kok turun dia? Bentar, ganti akun. Nekat yang nyata ini. Aduh. Ya, sabar ya. Kita lihat Uni. Oke, silakan bang, silakan. Kita tunggu Uni dulu. Assalamualaikum, Lan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Baru hidup lampu, bang, dari tadi malam, bang. Kacau deh, bang. Oke. Bentar kita tunggu Uni dulu nih. Kena akunnya. Ada akun lain. Ini memang sasaran tombak terus dari kemarin. Kenapa kalian bilang Uni Rifa biadab sementara Uni mengcounter dari tema yang kalian bawa? Ya lanjut nih. Ya kita tunjukin ya, Nabi Mekono itu siapa. Ternyata Nabi Oten seperti yang disampaikan Sam tadi. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Nah ini nih yang doyan selengkongan ya. Beginilah firman Tuhan, Theosnya Israel nih, Tuhan kong kali kong untuk memberikan selengkongan kepada nabinya ya. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhan kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Nah ternyata mau minta tambah, ditambahin nanti. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi. Nah jadi ternyata nenek moyang Yesus atau Nabi Oteng itu Mukondo, kata si Sem 777. Nah sekarang masuk ke definisi yang aku bawa. Definisi yang aku bawa adalah Mukondo itu secara bahasa artinya adalah laki-laki yang hidup dari meminta-minta, dan dia normal dan sehat. Ternyata menurut tafsiran Matthew Henry, ada seorang pria ganteng 100% Tuhan yang minta kerjaannya. Nih, Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Ini ya, ini artinya adalah Tuhan yang tidak bermodal. Nah sekarang saya tunggu kamu tunjukkan data. Sebutkan satu nama nabi yang dipercaya oleh umat Islam dalam literasi Islam yang punya sifat kayak gini. Kelakuannya disupport untuk mendapatkan perempuan-perempuan, untuk di papap hobah-hobah on the sky, dan kerjaannya ngambil bini orang, nidurin menantu ya, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang Yesus. Yang pertama Nabi Daud ngambil bini orang. Yang kedua adalah Yehuda, nenek moyang Yesus, meski dipapap menantunya sendiri sampai punya anak sampai ke Tuhanmu. Ayo tunjukin ya data bahwa ada nabi lain dari agama lain lah gitu kan, yang punya sikap seperti ini, doyan kali hampir tiap malam ngelakuin skidi papap seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya Tuhannya orang Oteng. Kenapa nenek moyangnya Tuhannya Oteng ini pertama bininya ada yang 1000-an, ada yang 700 GUNDIK alias gundik, 300 istri. Kebayang gak itu nenek moyang Tuhan? Mengerikan sekali. Nah jadi tolong, kalau sudah konsisten dengan tema, kita tinggal pembuktian.
Nah, gimana Sam? Kamu sudah akui belum kalau nabinya umat Oteng adalah Mokondo? Nabi Daud yang disupport oleh Tuhan, diberikan perempuan-perempuan bini orang untuk menikmati hawa nafsunya. Sudah siap Ya, ngomong? silakan. Baik. Udah, kamu udah mau mengakui kalau nabi-nabinya Oten itu Mokondo? Kalau saya tidak setuju dengan hal itu. Wah, dia sendiri yang bawa parameter kalau nabi yang Mokondo artinya adalah nabi yang suka doyan selengkongan, sementara Daud yang adalah nabi di agama dia ngambil bini orang, dikasih Tuhan bini-bini orang. Bukannya, Karena pembatasan lagi aku, Bang. Begini, Bu Rifa. Bang, Karena Bang, ini Tuhan- dulu Bang, dimatikan dulu Bang, nanti di live lagi Bang. Kalau enggak nanti kena rungkat Bang, mataku. Oke. Kita rungkatkan dulu ya. Nanti aku naik lagi aku. Di follow dulu. 2 kali Bang. Teman-teman di follow akun ini ya. Udah naik lagi kalian berdua ya. Kalian berdua naik Nanti lagi lagi di ya. live. Belum Ya naik lagi kalian berdua. Buruan Bang, nanti rungkat Bang. Iya kok naik lagi. Kami ini warrior bukan di kalian. Ya, bentar, gak lama ini langsung ya. Ya cepet Bang, buruan. Karena kebanyakan moderator nanti repot. Oke. Siap. Wah. Kayak gitu aja terus. Siap. Kalau misalnya sibuk kali Bang bilang ya biar dirungkatin gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Ketika mereka menghujat nabi kita, mereka menghujat pribadi orang-orang yang kita muliakan, mereka tidak sadar kalau betul-betul kita bandingkan secara apple to apple, kita bandingkan menggunakan kaidah logika sederhana yang normal, kita bandingkan menggunakan kaidah tekstual, maka mereka tuh babak belur gitu. Karena definisi yang tepat Mokondo ini lebih tepat digunakan kepada laki-laki yang ketika dia hidup di dunia memiliki kelamin tapi dia tidak bekerja sama sekali gitu loh, dan dia kerjanya cuma minta-minta, hanya menikmati apa yang ada gitu. Mau makan minta punya orang, mau naik berkendara ambil punya orang, bahkan tidak izin dulu, kayak kayak egois gitu ya, gitu. Itu laki-laki yang nggak perlu kita jadikan sebagai pasangan gitu loh. Laki-laki yang egois yang kerjanya cuma minta-minta gitu tuh jangan. Nah, tetapi laki-laki yang sejati di dalam Islam itu adalah laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang mampu membiayai kehidupan perempuan, bahkan jangankan istrinya, orang tuanya aja wajib dia nafkahi gitu loh. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau laki-laki punya kelamin dan dia memiliki kekuatan, apalagi sekelas kekuatan seorang nabi atau kekuatan seorang Tuhan, masa dia tidak mampu menafkahi ibunya atau istri-istrinya? Nah, ini baru bisa dikatakan sebagai Mokondo gitu. Halo oranges. Halo oranges. Oke. Jadi begitu teman-teman ya. Setiap mereka menghujat nabi kita tuh mereka blunder, dan anehnya kenapa ketika mereka menghujat nabi kita tuh kita menemukan dalil-dalil, kenyataan-kenyataan, logika-logika yang justru meletakkan nabi kita di tempat mulia gitu. Iya kan? Contoh, mereka tuduh ada nabi Mokondo. Definisi Mokondo itu kan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Secara literatur tidak ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad tidak bertanggung jawab. Bahkan kampung halamannya aja sukses dia Islamkan, sukses dia bikin jadi kaya raya. Nah, sementara ada Tuhan udah lahir 33 tahun di Yerusalem. Nah, apa coba manfaatnya bagi peradaban, bagi keluarganya gitu. Halo Dedo. Halo Dedo. Ya, halo. Agamanya apa, bro? Yang naik ke sini, yang mau bertanya aja, yang mau
Di sini tempat penyembuhan akal. Bagi akalnya yang bermasalah dan sengklek, silakan datang ke sini untuk didiagnosa sama Bu Gem, Bunda Gembala ini ya. Nah, mari kita sama-sama untuk disembuhkan secara rohani ya anak-anak Bunda ya. Semoga kalian dipilih, dipulihkan sama Bunda Gembala. Bunda Gembala di sini punya kapasitas menyembuhkan anak-anak domba karena Bunda Gembala sudah punya experience 6 tahun praktek menyembuhkan anak-anak Bunda Gembala. Bunda sudah biasa menghadapi serigala berbulu domba, domba berbulu serigala, ular buludak berbulu ayam, sudah sering. Dan bahkan juga Bunda sudah menghadapi belut listrik yang ternyata tidak punya daya upaya. Bunda sudah berpengalaman menghadapi 100% hewan ternak berbentuk manusia gitu ya. Jadi kenapa perbaiki gigi Bunda? Gigi Bunda tidak ada masalah. Gigi Bunda bagus-bagus aja. Bahkan gigi Bunda ini yang membuat laki-laki tertarik kepada Bunda, karena gigi Bunda ini eksotik gitu ya. Hanya gigi Bunda ini yang eksotik ya. Gigi Bunda gigi eksotik ya begitu ya. Ini siapa ya? Kalau boleh tahu, tidak tahu ini siapa? Bang Dewa, aku lupa ngasih nomor alamatnya, tolonglah Bang Dewa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini Bang ya. Nih, transfer lagi. Di WA, ditungguin dari kemarin. Iya ini Bang Dewa jangan salah kirim ya, yang cowok kaos, yang cewek tuh tas. Punya aku dah jadi Bang Dewa. Tas? Oh, Pak Bandung. Kalau tas Dewa Tas nggak itu ada. bukan sama Bang Dewa, tas sama Kak Zizi. Oh iya, siap. Maksudnya yang Dikirimkan Bang Dewa kirim aja bajunya. Siap nih. Bang Dewa, nama aku salah Bang Dewa, bukan Teku. Wah, Sudah Bang Dewa. diperbaiki. Aman. Nih, Dewa perlihatkan ya. Nih, ini kan, ini. Yes, Iya. benar. Tahu. Oke. Betul. Tuku. Bang Teku foto apa? Gambar apa? Gambar Superman. Gambar Ada tuh udah Batman. Aku Coba lihat. isoma bentar ya, sholat makan dulu ya. Lanjut dulu. Ini nih, Coba kalau lihat bicara Superman gambarnya ya, Superman Bang Teguh. Dewa nggak mau nih jadi Superman. Jadi Batman Dewa nggak mau, Spiderman Dewa nggak mau. Dewa pengennya jadi Your Man nih. Dorsman aja mau nggak? Coba lihat Bang Teku tuh gambar apa sih dia? AI-nya Bentar. gimana bentukannya? Bentar. Kadang ada orang ini lebih ganteng aslinya daripada AI-nya loh. Ada yang lebih cantik aslinya daripada AI-nya kayak aku gitu kan. Batu Siau 18 yang mulia Mamat nikahi bocil. Ya karena Nabi Muhammad ngikutin nenek moyang Yesus. Sama siapa itu Bang Teku tuh? Siapa itu Bang Pak Alan. samping itu? Hah? Pak Alan. Pak Alan itu siapa? Ada apa sih, single fighter itu yang selalu dia itu sendiri, kemana-mana dia sendiri itu. Lah masa dia ngajak bininya kemana-mana, ya kan nggak mungkin. Ya maksudnya pada saat dia diskusi, dia itu selalu sendiri. Lah sama Single ini aku fighter. mau diskusi bawa-bawa orang gitu. Nggak, maksudnya ke komal-komal Kristen, disamperin sama dia. Namanya itu apa sih? Sesuai fakta. Oh, temenan sama Bang Teku. Iya, dia CS-an kayak Ipin Upin. Oh, jadi CS-an. cowok-cowok nih emang sukanya CS-an gitu ya. Jadi Bang Dewa nggak tanda aku ya Bang ya? Oh, jadi gara-gara itu Bang Teku selama ini ngejomblo. Oh. Wah, Bang Teku mengecewakan nih. Kecewa bandar. Nah ini Pak Badrun, Ternyata ini Bang Kang Alan. Teguh pasangannya Ini Bang namanya Alan. Kang Alan. Ini Yang mana? Ini Pak Badrun. Wah, Bang Badrun sama Bang Teku ternyata skandal. Gak nyangka aku. Aduh, ternyata Bang Badrun mengecewakan mama-mama di bawah. Duh, Bang Badrun. 1, 2, 3 nih Om.
Mas kuisnya belum Oke, belum siap. selesai. Gitu. Siap. Ini kalau anak domba yang ini anak ular beludak. Ini dari jenis-jenis ular beludak-beludakan. Ini kalau yang ini udah nggak bisa jinak lagi. Ini udah gelang ungu. Nah, ini yang ini. Hati banget sih kamu Rifa. Halo, udak alias ular beludak. Kan kalau si Tadi Tengku diskusi sama si nih, Badrun tadi begitu, diskusi dia mengatakan Allah itu babi katanya nih. Ini lah. Waduh, Ya Allah. udak ini. Ya Coba Allah, buka mulut, coba buka mulut, coba buka mulut. ajaran Lu ngomong depan gua patah-patahin tuh kaki lu. Oh, kalau aku ku siram pakai air keras mukanya. Dikira kita kayak mereka ya, tuannya dipijak-pijak mereka tenang ya. Dikira mereka tuh kita tuh sama kayak mereka. Kalau Tuhannya dipijak-pijak, Tuhan baik katanya. Belum tahu dia siapa kita. Uniku yang menang kuis itu kok belum ada kabarnya. Ini kan lagi dikirimin ke pemenangnya, kan nggak ada kabar. Aku lagi juga sibuk guys. Kadang aku tuh juga. Pokoknya Bang Dewa udah tuh 3 alamat. Siap dikirim. Yang naik yang awam aja bertanya. Kalau punya ilmu ya, kalian menjelaskan. Di sini kita berbagi ilmu di sini. Kami kasih kesempatan kalian untuk menjelaskan. Tapi kalau kalian nggak punya ilmu, kalian hanya bertanya aja begitu. Segala kuasa telah diberikan kepadaku oleh Bang Teku. Kau malah tidak berkualitas. Karena kau nggak tahu beda kualitas dengan tidak kualitas. Kau bedain Tuhan manusia aja nggak bisa. Orang-orang yang tidak bisa membedakan mana Tuhan mana manusia, apabila berkata, maka perkataannya itu semua rata-rata dusta. Contoh, ngaku-ngaku anak Tuhan, ngaku-ngaku Yahudi rohani. Nah, padahal barang siapa yang mengaku Yahudi rohani bukan Yahudi, itu jemaat sibilis dalam kitab Wahyu. Gitu. Yang naik yang butuh ilmu aja ya. Kalau yang koplak-koplak kalau teman-teman Kristen yang sudah berdamai dengan kebotolan, nggak usah naik, tap-tap layar aja di bawah. Kami nggak paksa kalian naik. Aku juga nggak mau ngajarin orang yang nggak mau diajarin. Aku maunya ngobrol sama orang yang butuh ilmu pengetahuan. Nih, tahu kan bagaimana orang Islam itu menjaga kesehatannya dan menjaga ilmu pengetahuannya? Salah satunya dengan meminum HWI, minuman bubuk hijau yang membuat kalian menjadi huluk. Yang di Ternate. Bismillahirrahmanirrahim. Ini daun kelor ya kak? Si Muhammad satu-satunya laki-laki yang mau kondo. Oh enggak, Nabi Muhammad itu menikahi perempuan itu kasih mahar. Nabiku kaya, bahkan dia diharamkan memakan zakat dan memakan sedekah. Dan Nabi aku dari kecil sudah terbiasa mengembala atau bekerja untuk dapat uang. Dan Nabi aku bukan laki-laki manja yang naik keledai aja dibantuin. Dan Nabi aku kalau makan itu nggak minta-minta. Bahkan ketika beliau ditawarkan, beliau juga mengajak sahabat-sahabatnya untuk makan. Nah begitu, Nabi aku itu pernah ada emas di rumahnya, dia buru-buru untuk keluarkan emas itu. Inilah Nabi aku, bermodal hidupnya. Nah sementara ada laki-laki pria dewasa umur udah 33 tahunan, nggak pernah bekerja, makan tinggal. Wah, ombak lagi nih. Habis lama akunnya. Bang, untuk mengalot kan ya, Bang? Apa gitu ya? Takutan? Tidak tahu. Kita. Nah, kita gimana Bang, kan ini? aku sampai apa loh Bang? 5 akunku peranap Bang. Mak satu ini lah yang Ngomongnya sasaran. ngapain?
sasaran noten terus ini nih. Kalau udah uni, udah kejang-kejang, udah nggak ada lagi udah. Bang Dewa, 5 bonus 1 nggak bisa Bang Dewa? Bang Dewa? Oh Bang Dewa? Komal tak berkualitas. Kayak pemaloten ini ya. Lanjut, aku lagi makan bentar ya. Butuh 3 hari aku bangkit. Tidak butuh waktu 3 hari aku bangkit. Nggak nyampe 3 menit aja nggak butuh. 3 detik aja nggak butuh, langsung set. Ya, itulah aku. Kami mah jiwa-jiwa fighter kami mah. Kalian tombak akunku 3 biji, muncul akunku 3000. Itu aku. Ya, tolong yang awam bertanya saja. Kalau bisa diskusi ngapain debat kali? Tapi mohon maaf, perdebatan itu adalah keniscayaan ketika kalian mencoba untuk menyesatkan anak-anak bangsa di komal yang ada akunya di situ. Batu siau, mamat modal rampok. Enggak, yang rampok itu Tuhan yang menyuruh kalau orang yang menjajah itu menghabisi perempuan-perempuan yang tidak perawan. Yang perawan diambil, dijadikan tawanan, bagi 3 sama Tuhan, jemaat dan juga laskarnya. Tuhan juga minta upeti perawan. Tuh, ya hitunglah harta rampasan perang. Nah itu di bilangan pasal 31. Begitu ya. Jangan kaget kalau ketika kita ajarin kalian dengan kitab kalian. Naik lagi Raja Simbolon. Tadi ini si Raja Simbolon ini naik. Ya, Bangkit Borneo, silakan. Silakan bertanya kalau awam. Kalau berilmu silakan menjelaskan pakai literatur. Halo Bangkit Borneo, silakan perkenalkan agamanya dulu. Uni selesai menyusui Nabi ya? Enggak, aku selesai menyusukan Tuhan. Ya, Raja Simbolon. Ya. Mi. Ya. Aku mau tanya aja. Memang hak kalian hanya bertanya kalau awam. Iya. Pertanyaannya sederhana. Kenapa Umi Ripa selalu membahas-bahas agama orang, tidak membahas agamamu? Itu pertanyaannya. Lah, saya kan suruh kamu bertanya tentang agama saya dari tadi. Saya ini kan ditanya. Enggak, itu dulu pertanyaan saya. Nanti aku tanya tentang agamamu. Kan satu-satu saya dulu. tidak terima. Memang saya itu tidak peduli. Gini ya, jangan GR ya. Nih maaf ya, Simbolon ya. Pertama, aku tuh tidak sudi bahas agama kalian. Ya. Yang kedua, nggak ada juga gunanya bagi peradaban menurut aku membahas agama kalian yang mohon maaf ya, secara keilmuan tuh nggak ada manfaatnya. Yang ketiga, perasaan aku kalau ada di komal mana-mana tuh aku selalu minta ditanya deh. Yang aku bahas itu adalah Tuhan yang mau kondo dan tidak ada kaitannya dengan agama siapapun. Tapi kalau ada misalkannya ciri-cirinya seperti ini di agama tertentu, ya kita harus jujur katakan itu ada gitu loh. Nggak usah tutup mata dan tutup gigi gitu loh. Jadi saya mau menyampaikan sama Umi Rifa, apa yang baru Umi sampaikan adalah suatu kebohongan publik yang sudah mengatakan tidak sudi. Tidak sudi. Buktinya aku nggak agama. butuh penjelasan Oten tentang agamanya. Di sini aku lebih senang menjelaskan agamaku. Cuman kadang Oten ketika menjelaskan agamanya sama aku, mereka tuh lupa apa. Coba tunjukkan dulu kamu membahas tentang agamamu. Iya makanya kamu tanya. Kan saya suruh kamu bertanya tentang agamaku di sini. Silakan bertanya.
Oke, baik. Saya mau tanya. Kenapa ya oten-oten itu nggak ngerti bahasa Indonesia nggak tuh? Kalian tuh nggak butuh loh Tuhan menebus dosa, yang kalian butuh tuh belajar KBBI. Soalnya gini ya, kan percuma tuh Yesus sudah mati buat kalian, ternyata akhirnya kalian tersesat gara-gara kalian nggak paham KBBI. Kan saya bilang, kami nggak butuh membahas agama kalian. Artinya tidak ada kebutuhan bagi kami kalian oten naik ke sini terus menjelaskan agama kalian. Tapi kami mengizinkan. Jadi gini, mengizinkan belum tentu butuh. Artinya kami toleransi kepada kalian. Oke deh, kalau kalian memang punya ilmu menjelaskan agama kalian naik ke atas. Kami nggak butuh. Artinya kalau kalian menjelaskan nggak jelaskan kan bagi kami nggak masalah. Kebutuhan kami karena kami orang Islam adalah menjelaskan agama kami. Maka kami ingin ditanya tentang agama kami. Nah, kalau kau lihat selama ini aku kutip-kutip ayatmu, itu bukan aku membahas agama kau untuk kebutuhanku, tapi aku sedang menampar muka kalian yang nggak paham agama kalian karena semuanya udah aku kuasai. Wah, Makanya aku ngerasa nggak butuh lagi tahu tentang agama kamu karena aku udah paham betul agamamu. Inilah yang baru menyusui Muhammad tadi. Nah ini aku baru menyusui Tuhan kau, datang pakai kolor sama aku minta tete, aku susui tadi. Ada buktinya? Iya, Ada dia buktinya turun. kau susui? Oh, udah kalau gitu ada buktinya ketika Paulus ketemu sama Tuhan kau. Ada buktinya semua murtadin. Ada nggak? Oh iya, kok gitu? Narasimu Kan yang kau perkataan baru sama murtadin menyusui mengatakan, Tuhan oke, kamu. aku Ada buktinya menemukan kau satu menyusui. video dari seorang wanita yang bernama si Handayani. Dia Enggak, bilang tadi Tuhan barusan turun kau pakai kolor. menyampaikan kau Ada nggak baru buktinya? menyusui. Kan? Saya meniru si Handayani yang mengklaim ketemu Tuhan. Aku juga bertemu sama Tuhan, minta tete, ku tetein dia. Tadi Karena baru dulu dia memang menyusui pernah Tuhan nete. kami. Makanya Loh. kau tidak asal ngomong kau. Tunggu. Ada buktinya? Sejak Coba. kapan kau bisa membuktikan para murtadin bisa bertemu dengan Tuhan mereka? Kau sudah pernah minta bukti sama mereka? Pertanyaan kalau saya kau kamu ingin jawab, meminta karena bukti, pernyataanmu tadi tidak ada satupun murtadin Kau yang tadi bisa baru membuktikan menyampaikan, kalau mereka dia itu ketemu sama Tuhan kau. Diam dulu kau kayak mama lah. Aku pun kalah sama kau. ini bukan Kau kayak mama. mama kau berubah kau jadi kau jantan berubah jadi mama depan aku. Ayo, Aku harus mama. Kau yang melawan kau. Karena mulutmu tidak bisa Oh dijaga. iya betul diakui ya. Betul ternyata semua yang kubilang. Kalau laki-laki Kristen di hadapanku berubah jadi mama oten, saudara. Ya, betul ternyata setiap diksi yang keluar dari mulutku terpenuhi semua tadi nubuatanku. menyampaikan. Kenapa laki-laki oteng kalau di hadapan Unripa langsung ngambil sikap jadi mama oten? Gini kan aku bilang, aku tidak butuh membahas agama kau. Lalu kau bilang aku menyusui nabiku. Kan kau sebenarnya penghujat yang sok baik. Kau itu tadi sok-sok baik di depan kami, nanya-nanya kenapa bahas agama kau. Orang-orang kayak kau yang akhirnya membuat kami membongkar aib agamamu sendiri. Kenapa? Tadi aku jawab baik-baik, lalu kau bilang aku menyusui nabiku. Kau sebenarnya pengen menghujat nabiku. Cuman kau pengen terlihat baik, alias kau tuh ular beludak. Kau terlihat pelan-pelan tapi kau melilit. Kau terlihat seperti domba tapi kau serigala. Orang-orang kayak kau yang membuat kami akhirnya sangat-sangat bahagia membongkar aib agamamu, membongkar dalil-dalil dalam kitab sucimu. Orang-orang kayak kau, ya, sorry, kami nggak butuh mendengarkan penjelasan tentang agama kalian karena nggak masuk akal penjelasannya. Kami tidak butuh belajar lebih dalam tentang agama kalian karena nggak ada metode ilmu yang bisa kami pelajari. Tapi kami butuh membongkar aib agama kalian karena orang-orang kayak kau ini adalah orang-orang yang berubah jadi mama kalau ketemu sama aku. Ya, aku dari tadi bicara bahwa aku membuka tempat bertanya untuk kalian pertanyakan agamaku. Tapi kau malah mengatakan aku menyusui Nabi Muhammad. Kan sebenarnya kau ingin menghujat. Ketika aku buka aib Tuhanmu yang pernah menetek, kau tantrum. Ketika kau bilang aku habis menyusui nabiku, aku jawab aku habis menyusui Tuhanmu. Kau minta bukti. Tapi ketika para murtadin mengaku bertemu dengan Tuhan kau, ada kau minta bukti. Kok percaya kau? Kok percaya kau ketika Paulus bertemu dengan Yesus tanpa bukti? Oh, di sini yang boleh bicara adalah manusia. Manusia setengah, manusia 100% hewan ternak itu tidak pantas aku ajak bicara. Aku cuman mau meludahi satu, ku kuliti tiga, ku tulanjangi, ku bongkar aib agamanya. Karena bagiku adalah lebih baik aku mengajari betul-betul ayam atau kakak tua aku ajari bicara daripada hewan ternak berwujud manusia. Ya, nggak butuh aku mengajari kau. Kenapa? Kau nggak mempan diajar. Nggak mempan kau diajar. Kau cocoknya dikuliti, ya.
Kau sok-sok baik tadi masuk ke mal ini. Sok-sok, kenapa bahas-bahas agama kami? Merasa tercindaslah konon di awal. Tapi kami tahu ternyata kau itu adalah serigala berbulu ayam. Serigala berbulu domba kau. Orang kayak kau ini yang membuat kami akhirnya senang sekali membongkar aib agamamu. Gitu. Asik kan sama Bunda? Sesama Bunda ini nggak perlu banyak bicara kalian. Cukup kalian dengarkan saja penginjilan Bunda Gembala kalian ini ya. Mulutmu itu sangat kotor, mulutmu itu biar tahu kau. Mulut Tuhan kau umatmu juga kondo. kotor ketika mengatakan perempuan Samaria setara Kunarion. Mulut Tuhan kau yang aku ikuti ketika mengatakan orang Farisi ular beludak. Mulut Tuhan kau juga mengumpamakan persundalan atau mengumpamakan orang syirik dengan Dengar dulu kakak. Saya bukan mengetes, mungkin ada ini lagi untuk dari kakak, ada yang lebih kakak belajar yang terperinci sehingga nanti jadi bahan untuk saya untuk memperkuatkan iman saya lagi, kayak gitu aja. Bukan ini mendebat, bukan mendebat kakak. Dialah yang awal dan yang akhir. Maksud dialah yang awal dan akhir itu kayak mana menurut kakak? Kalau untuk jawaban seperti yang tertulis itu, Bang. Pintas untuk saya memang udah ada. Misalkan menurut saya nih Ya kan. seperti itulah. Seperti yang abang pahami itu macam gitulah saya pahami ya. Gitulah Bang. Gak ada yang lebih lagi Seperti Kak? yang abang pahami itu nggak ada. Macam mana saya mau lebihkan Bang? Kenapa saya harus melebihkan gitu? Kan ilmunya kan kakak banyak baca-baca. Abang ini maunya apa? Kan Saya bingung. Abang maunya apa? Untuk Iya, pencerahan yang saya lebih jawab. Apa yang saya tidak bisa melampaui diri saya. Saya bukan apologit, itu bukan Google, Bang. Ya. Oke. Menurut saya gini Kak, kan yang saya pelajari Menurut Abang terserah lah, nggak apa-apa. gini, bukan menurut, ini memang dalam kitab tauhid itu ada, dalam kitab tauhid yang saya belajar kan, Allah lah yang awal dan yang akhir. Dalam pembahasannya ini secara logika kakak ya, misalkan ada kita Barang dengan siapa yang mentafsir Al-Quran dengan akal, finar. bukan dalam ini, memang dari ayat Al-Quran juga diambil. Kalau boleh saya sepilkan apa itu nama kitabnya. Coba saya ulangi sekali lagi. Barang siapa yang mentafsir Al-Quran finar. Anda tadi bertanya, bagaimana supaya tidak sesat? Saya jawab, belajar dan beramal. Ya benar. Anda benar bicara itu. di depan saya tadi itu, Bang, ciri-ciri orang yang tenang, ciri-ciri orang yang betul-betul butuh ilmu, itu dia tenang, Bang. Dia tidak merasa gerusuk. Iya. Ketika seseorang bicara, jangan dipotong dulu. Kecuali memang harus dipotong karena mengganggu. Ya. Abang bertanya, saya menjelaskan. Saya tidak menjelaskan saja, Abang sudah potong. Dan Abang banyak bicara. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menasihati kita, lebih baik banyak diam sampai disuruh bicara daripada banyak bicara sampai disuruh diam. Saya tidak tahu Abang naik ke situ mau bertanya atau mau menjelaskan. Jangan menjelaskan sesuatu kepada orang yang tidak membutuhkan penjelasan. Nah, Abang kesini naik ingin silaturahim kan? Ya, benar. Nah, saya terima dengan baik Abang sini bersilaturahim dengan saya. Dan pertanyaan Abang itu adalah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena saya katakan apa yang Abang pahami begitulah saya. Dan saya tidak mempertanyakan pemahaman Abang kepada saya. Karena saya lagi tidak butuh tentang hal itu. Ya. Nah, ada lagi tidak yang mau disampaikan? Ini satu menit kita. Udah lupa ya. Apa? Ada tadi. Sebentar ya, saya pikir dulu Kak. Pikir dulu Bang. Karena saya orangnya banyak lupa. Apa
apa ya? Ini nah. Logik ini ya. katanya kan. Apa logika yang kita pertimbangkan menurut Al-Qur'an gini? Apa logika kita pertimbangkan harus betul dengan Al-Qur'an? Apa Al-Qur'an itu yang kita pertimbangkan menurut logika? Bang, Al-Quran itu terdiri dari dua dimensi, dimensi logik dan beyond logik. Keduanya harus. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua itu, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab, itu kitab petunjuk bagi orang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman kepada hal yang gaib. Hal yang gaib bukan hal yang empirik, tapi hal yang diyakini ada karena seseorang itu memang mampu membuktikannya secara rasio, atau karena dia belum mampu membuktikannya secara rasio. Maka orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang percaya apa yang disampaikan oleh Al-Quran, karena dia sudah bisa membuktikan apa yang disampaikan yang memang sudah terbukti, itu dia pahami bahwa oh ini terbukti. Al-Quran itu 80%-nya hal yang logik terbukti, lalu maka dia pertimbangkan dengan akalnya bahwa ketika 80% terbukti benar, maka probabilitas besar kemungkinan yang 20% itu benar itu lebih besar daripada probabilitas itu tidak benar. Maka orang-orang beriman akan yakin hal-hal yang di luar logika itu betul, karena tidak semua dalam dunia saintifik pun harus dibuktikan secara empirik untuk keberadaannya, tapi diyakini. Seperti para ahli yang meyakini dunia makrokosmos, fisika kuantum itu ada, bukan berarti mereka sudah melihat inti atom, tapi mereka mempertimbangkan dengan akal. Jadi abang bertanya kepada saya, akal dulu Al-Quran atau segala macam, terserah anda. Yang penting anda beriman kepada Allah dengan menggunakan cara berpikir yang memang dipakai oleh manusia normal. Terserah anda yang mana yang anda dulukan. Tidak ada urusan dengan saya itu ya. Udah ya. Ada lagi yang mau sampaikan? Kapan misal saya naik lagi, kami mau saya tanya tentang Islam ini, mungkin yang belum saya pahami, mungkin Uni udah pahami, nanti jadi penjelasan bagi saya. Udah maghrib ya Uni, saya off dulu. Tempat ini tempat dialek lintas iman. Untuk pendalaman internal Islam, carilah ulama yang mursyid, bukan saya orangnya ya. Ini pendapat nih, tukar pikiran aja Kak Uni. Ya, bukan dengan saya abangku. Bukan dengan saya ya, dengan ulama tukar pikirannya. Ya Kak Uni, paham. Ya. Salam. Ya, terima Uni. kasih ya. Ya, assalamualaikum Kak Uni, saya turun dulu udah maghrib ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Halo. Ya, mau nanya nih. Agamanya apa bang? Apa? Agamanya apa? Islam. Ya, yang IKN. Berita IKN yang mau bangun gereja Katolik itu benar nggak sih? Yang seharga 700 miliar? Nggak tahu bang, saya bang. Sampai 1 triliun. Nggak tahu dan tidak mau tahu bang. Ya udah ya, kasih. Terima kasih bang. Ya, udah kasih. Oke. Ni ekonomi Suni. Lagi ngecas. Oh, bising kali. Buat teman-teman yang silakan bertanya, baik buat teman-teman Kristen yang mau bertanya sama Uni silakan langsung ya. Andalusia, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan sama Uni atau mau dipertanyakan sama Uni bang? Ini Uni, kalau saya Muslim boleh bertanya ini?
Silakan Bang, satu Pernyataan pertanyaan aja apa, Bang ya. Bang? Iya, ini tentang Nabi Isa nih, ini kan. Jadi Nabi Isa itu kan dakwahnya untuk orang Yahudi, eksklusif ya nih ya kalau itu. Jadi yang untuk dakwahnya orang Romawi siapa nih? Coba ulang lagi gimana? Nabi Isa kan untuk dakwah kan eksklusif, khusus di kalangan Yahudi kan gitu nih ya. Nah jadi yang memperkenalkan Tuhan orang Romawi itu siapa nih? Yang memperkenalkan Tuhannya orang Romawi? Ataukah dihukum fatroh mereka? Ya. Bukan. Jadi mereka tidak dihukumi fatroh karena mereka sudah didakwahi oleh Nabi Isa gitu. Mereka sudah didakwahi. Bukankah ini untuk orang Yahudi ya Nabi Isa-nya? Iya, Nabi Isa. Jadi gini, Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel, ya kan? Nah, orang-orang di luar Bani Israel itu sebenarnya sudah punya nabi. Ya, sudah punya nabi. Makanya di dalam Islam itu kita percaya sekitar 146.000 ya, atau 146 nabi lah. 140-an ribu nabi dan rasul. Kita sudah para ulama sepakat dan orang Yahudi pun mempercayai itu. Jadi hanya 25 nabi yang kita ketahui. Nah, terkait orang Romawi, orang Yunani, orang manapun, kita tidak diberitahukan informasi lebih terkait orang-orang ini. Apakah mereka itu mendapatkan risalah kenabian dari nabi sebelum Nabi Isa? Karena pada waktu itu nabi-nabi juga ada Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya juga seorang nabi. Ya, jadi nabi bukan Nabi Isa saja. Sejaman dengan Nabi Isa itu ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kita percaya banyak nabi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak diberikan sesuatu secara eksplisit bahwa yang diutus kepada Bani Yunani ini nabi apa. Tidak ada, saya belum menemukan. Ya, saya belum menemukan. Mungkin suatu saat saya menemukan literasi nama nabi-nabi yang diutus kepada kaum Yunani. Orang-orang ahlul fatrah itu adalah orang-orang yang mereka itu tidak mendapatkan risalah kenabian, dan mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mengikuti milah nabi sebelumnya, seperti orang-orang yang di zaman di Bani Arab sebelum Nabi Muhammad lahir. Mereka tuh mengikuti Ismail sebenarnya. Mereka itu diajarkan milah Nabi Ismail, tetapi diselewengkan oleh kaum kafir dan kaum musyrik. Maka mereka dikatakan kaum kafir, tapi mereka sudah kafir itu ketika mereka sudah menolak Nabi Muhammad, tapi sebelumnya mereka digelari sebagai orang musyrik, orang yang menyekutukan Tuhan. Nah, kalau mereka tidak pernah musyrik, tidak pernah menyekutukan Tuhan, mereka disebut hanif, orang yang lurus, ahlul kitab yang hanif, mereka yang percaya kepada Nabi Isa. Nah, terkait Nabi Isa, kalau kita bicara Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, itu kita dapatkan literasinya eksplisit dalam Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Nabi itu pada waktu itu bukan cuma Nabi Isa aja. Zakaria, Nabi Yahya, itu juga adalah Nabi yang ada. Tante Mika tidak usah dihapus komen-komennya, kasihan Antonius itu, dia pengen komentar terus, nggak apa-apa. Tapi kalau dia menghujat Allah, kalau menghujat Allah nggak apa-apa. Kalau dia menyerang pribadi nggak apa-apa ya, biarkan saya. Mungkin dengan seperti itu dia bisa memuaskan birahinya ya, nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan kita yang dihujat nggak apa-apa, dihapuskan komentarnya, dihapus aja, di mute aja. Tidak perlu di blok ya. Enggak, karena saya tahu dia sakit hati. Dia pengen, enggak, sebenarnya hatinya nggak sakit. Sebenarnya dia senang lihat saya, cuman karena dia Kristen ya. Gimana lagi kan, Tuhan yang mati harus dibela, ya nggak apa-apa, biarkan saja. Seperti itu yang saya bisa jelaskannya Bangku ya. Saya tidak mendapatkan literasi secara eksplisit nabi yang diutus kepada Bani Yunani, begitu ya. Baik nih, jazakallahu khair nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang di bawah, jangan lupa di tap ulang dan di share ya. Jangan lupa pula di follow ya Uni Rifa dan saya Tante Mikana, dan jangan lupa juga dipilih di Approge Award
ketik www.mesiah.org, mesiah.org ya. Mudah-mudahan ini ya, apalagi nih, tahu aku udah. Bagi teman-teman yang ini mau naik minta permintaan, yang mau bertanya sama Uni, silakan. Yang muslim atau non muslim silakan bertanya dengan tanpa ada hujatan ya teman-teman ya. Kita mengedukasi di sini ya. Buat teman-teman Kristen yang mau naik silakan minta permintaan, jangan bertanya di bawah karena typingan kalian selalu tenggelam dan tidak bisa Uni membacanya karena yang melihat layar cuma saya sendiri. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan naik minta permintaan ya. Mika, kau tahu nggak dulu waktu Yesus turun ke dunia itu, dia tuh ini tahu, dia tuh bukan cuman naik keledai dia naik mobil Agra katanya. Oh, aku tahu itu. Sigra, Sigra ya. Sigra. Kalau Viagra lain lagi Uni. Kok Viagra? Apa itu Viagra? Sigra ya. Apa Viagra? Nggak tahu. Sigra kan? Ya jadi gitu. Jadi menurut kau Yesus nih kayak mana? Menurut kau kayak mana Yesus ini? Menurutmu lah. Pendapat kau tentang Yesus sendiri kayak mana? Kalau menurut aku ya, kenapa? Pertama aku menilai dari jemaatnya dulu, umatnya dulu ya. Mereka tidak mau mengikuti perintah dari Yesus sendiri itu karena dia merasa selevel dengan Yesus karena sama-sama manusia. Jadi tidak menimbulkan ketakutan pada diri perintah dari Yesus sendiri. Karena merasa Yesus dan mereka ini sama-sama Masya Allah, kok pintar kali lah ini Mika. Kok pintar kali lah Mika nih loh. Aja. Kok bisa kok kepikiran kayak gitu deh? Iya loh, itu berjalan kognisimu ternyata ya. Kupikir kau agak lain, ternyata lumayan ya. Santiang mana pajakku Kok bisa berpikir begitu kamu? Ya karena aku manusia bukan anak domba Uni. Karena yang memiliki terus pikir gimana? dan akal. Jadi kamu berpendapat bahwa mereka itu karena merasa selevel dengan Yesus karena Yesus manusia, jadi mereka tidak ada ketakutan. Dan yang kedua membuat mereka tidak merasa ketakutan karena Yesus sendiri tidak bisa menciptakan dan tidak pernah menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, kenapa kita sebagai umat Islam lebih menggunakan akal dan pikiran dan beda dengan hewan? Karena akal dan pikiran kita letaknya di puncak paling tertinggi di kepala. Sementara yang namanya hewan, otak dan pikiran mereka sejajar dengan pantat. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan iya. Uni tengok aja kerbau, kepalanya sejajar dengan pantatnya. Domba sejajar dengan pantatnya. Makanya mereka tidak bisa membedakan menggunakan akal atau pantat. Gitu. Oh gitu ya. Bagian-bagian anak domba ya. Masuk angin juga. Terus Mika, apalagi yang hendak kau sampaikan? Ya aku sampaikan buat teman-teman yang di Kristen, kalau kalian ke Islam berarti kalian menyelamatkan diri kalian dari anak domba menjadi anak manusia. Tetapi kalau ada Islam ke Kristen dari anak manusia mau jadi anak domba, kalian pilihlah itu. Di Santiang Bano ada kowe. Iya. Anak sialah pajakku kok. Pandai mana mencong buruaknya tuh mengece. Terus dipacari aja kamu di sifat
Jangan lupa ya teman-teman ya, dipilih aku di Uploget Award ya. Woi kalian tolonglah pilih aku 500 orang ini. Tolonglah pilih aku di Uploget Award biar juara 1 aku. Untuk tanggal 17 Agustus Unirifa kan membuka Uploget Award. Pilihlah aku, tolonglah ya. Nanti kalau aku terpilih, aku stop impor beras ke luar negeri dan aku naikkan harga babi. Nah, buat teman-teman jangan lupa dipilih. Support aku Tante Mika di Lebih hebat Bang Polopo lah. Lebih hebat Bang Polopo. Bang Polopo kalau pilih dia dosa ditebus. Apa janjimu untuk mereka? Ya nggak mungkin lah aku ngambil itu juga. Nanti ada 2 untuk Abi. Oh gitu. Undi santiang bana muncung burak pajaku mengece. Buat teman-teman yang 546 orang dibantu di follow ya akun Unirifa yang Unirifa 15 dan di follow juga aku ya Tante Mika ya, karena nanti di tanggal 17 aku akan memberikan spread ya buat teman-teman nanti bahwa akan ada sesuatu yang akan aku kabarkan. Buat anak-anak bunda yang di bawah anak bunda. Kau buka cam sambil nggak pakai baju kau ya? Iya, rencana itu. Iya, asik ngomong sama tante, iya. You wanna santiang pajaku. Anak sia kau. Bahasa apa itu pakai bahasa Indonesia lah, nggak ngerti aku. Anak sia kau kalera. Sia nama pak kau. Nggak tahu. Apa itu bahasa apa? Ini orang Sunda. Aku. Aku. Ya. Aku adalah aku. Diam kau dulu. Jangan kau ganggu aku dulu. Aku lagi sibuk. Kau nggak tengok aku lagi kerja nih? Uni dibilang si itu loh. Jadi Ensaid Uni orang biawak Uni ya katanya. Oh orang awak salah. Jadi terus apa lagi kemudian yang kau dapatkan ilmu sejak berapologet nih Mika? Ilmu yang berapologet yang kudapatkan ternyata selama ini yang disampaikan oleh apologet lainnya, oleh Bang Zuma, Ustadz Yusuf EI, semua apologet mengatakan saya mendapatkan bahwa benar bahwa agama Kristen tidak bisa dikatakan satu agama, Paulus tidak bisa dikatakan Rasul, Yesus tidak bisa dikatakan Tuhan, bahkan Bible sendiri tidak bisa dikatakan kitab suci. Itu yang saya pelajari selama ini yang saya dapat. Pertama, banyak yang saya temukan. Ternyata tidak. Gimana? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena kalau ini saya ambil poin pentingnya aja ya Uni. Kenapa saya bisa mengatakan Kristen bukan agama? Karena tidak ada legalitas dari Yesus sendiri. Yang kedua, kenapa saya ini satu poin aja, poin penting ya. Menurut saya, kenapa Paulus tidak bisa dikatakan rasul? Karena dia mengklaim secara sepihak dirinya adalah utusan, dan ada di Galatia. Di Galatia 1:15 dia bahkan mengakui dia terpilih semenjak jadi rasul semenjak dalam kandungan, tetapi dia tidak sejalan dengan Yesus, bahkan dia menganiaya para pengikut Yesus. Itu yang kedua. Kenapa saya bukan bisa mengatakan Yesus bukan Tuhan? Tidak ada pernyataan dari Yesus sendiri adalah Tuhan, dan dia meminta sesuatu kepada Tuhan, dan dia tidak menciptakan, dan dia tidak kekal, dan dia berubah-ubah, dan dia meninggal. Itu pernyataan. Nah, yang kedua, yang terakhir, kenapa saya mengatakan kedua melulu. Yang keempat, tambahan yang dari tambahan dari itu Paulus itu dia. Pertama dia bukan rasul itu karena ciri-cirinya rasul itu harus menikah. Dia enggak, dia suka laki. Ya, yang kedua Bang, ya namanya kalau Paulus itu disusun huruf U-nya ke depan semuanya jadi palsu. Itu nubuatan juga yang udah tergenapi. Yang ketiga, yang keempat, kenapa saya bisa mengatakan Bible mereka ini bisa dikatakan bukan kitab suci? Karena banyaknya isi-isi aucrotan. Yang kedua adalah
bahwa banyak kontrasepsi di dalamnya, yang ayat-ayat bertentangan. Yang ketiga, pernyataan dari orang Kristen sendiri, dari Yonatan Purnomo, dan ada beberapa pendeta, 2 orang yang saya lihat VT-nya, ditemukan kesalahan sekitar 6.500 kesalahan di dalam Bible. Begitu, Nek. Oh, begitu. Iya, Ustadz Unggul, makasih banyak Ustadz Unggul, sehat selalu Ustadz Unggul. Siapa itu Ustadz Unggul? Kenal kamu? Kenal lah. Oh, Ustadz Ndun itu namanya, bukan Ustadz Unggul. Panggilnya Ustadz Ndun. Namanya kontradiksi, bukan kontrasepsi. Aku sama. Jadi Ustadz Ndun ini tante gua udah buat Allah, kata dia tuh. Kok kasih ini sama Ustadz Ndun ya? Nah, Ustadz. Yandun kata namanya. Yandun kata Ustadz. Ya namanya Tandun. Kalau Yonatan Nandar manggil dia Tandun. Ya gitu. Jadi kenapa kemudian kenapa kamu tidak percaya kalau Paulus itu adalah nabi? Coba, dia kan botak tuh. Kan dia pintar itu. Ini pertanyaan yang bagus ya. Tante, itu menurut saya Paulus itu botak karena dia itu rentenir, lupa nulis utangnya orang. Ini fitnah ini. Wah, ini fitnah nih, fitnah keji nih. Ini fitnah keji ini kena delik pidana ini. Bahaya ini orang ini. Ngeri nih orang ini. Coba lah polisi, laporkan ini loh abang ini loh. Bahaya ini. lanjut. Aduh, spekulasinya ngeri weh. Lanjut. Jadi gimana kemudian? Ya. Kenapa bisa saya kalau ini selama saya pelajari, yang pertama, kenapa Paulus ini tidak bisa dikatakan sebagai rasul atau utusan dari Tuhan sendiri? Karena pertama, tidak mungkinlah perilaku seorang rasul seperti bejat seperti Paulus. Enggak. Karena dia adalah kalau penjahat pertama di itu bukan itu, zamannya. Tante. Bentar, Tante. Pertama, kalau orang itu ini. Paulus itu dia utusan Tuhan, ya. Bentar dulu. Pertamanya itu dia dengan Tuhan kan waktu di dunia aja nggak damai. Bagaimana diutus? Yang kedua, Uni. Yang kedua ya Uni ya. Yang saya menemukan sesuatu, nggak aku dengarkan dia, biarin aja. Ya. Yang kedua ya Uni, biarin aja, capek lagi ngomong. Nggak dengar suara Uni. Nggak ada orang ini loh. Tante, yang pertama itu dia Paulus itu bukan rasul karena dia dengan Tuhan nggak CS, nggak berdamai. Iya. Itu yang pertama. Gitu. Kata dia ini. Iyain aja lah. Udah senang hatinya. Mau terunin kalian berdua loh. Nanti merajuk lu nih, nanti merajuk Bang Masia lu nih. Bang Masia ini dulu Buddha ya teman-teman ya. Bang Masia. Jadi Uni ya, sekarang yang menyatakan kenapa Paulus botak, Tante? Karena waktu itu dia sering gosok-gosokkan kepala ke pasir. Jadi ya sesuai ini aku mengambil ini data ya, kalau memang ini ya Uni ya, di Ulangan 18:20 aku membaca di sana, tetapi seorang nabi yang telah terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, nabi itu harus mati. Ini Tuhan Perjanjian Lama yang mengatakan. Sementara di 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh. Jadi di sana aku bisa mengambil bahwa inilah yang dikatakan Tuhan Perjanjian Lama sebagai nabi palsu juga, rasul palsu. Karena dia dalam keadaan hidup dia meninggal.
dan dia mati gitu loh nih. Dan yang kedua, di keluaran 23 nomor 7, haruslah yang kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bun-bun, sebab aku tidak membenarkan orang bersalah. Sementara di Roma 3 nomor 7, Filipi 1:18, di sana Paulus banyak melakukan perkataan dusta gitu loh nih. Tepuk tangan sendiri kau. Jadi gara-gara itu dia botak. Ya, yang kedua ini Bang Mesia, dia bahkan di 1 Korintus 4 15 nomor 16 dia menyatakan dia menyamakan dirinya sama dengan Bapa, sementara Yesus sendiri tidak pernah menyamakan dirinya Bapa. Dan di kitab Ya Yesus bukan Bapa, berarti nggak punya anak. Tapi Paulus Ya, kan Mama. punya anak kan? Paulus kan enggak juga. Makanya nggak bisa bilang Bapak lah dia. Kalau tante bunda bisa dibilangin. Tuh bapak tadi aja tante tuduh dia jadi bapak, dia nggak percaya kan? Dia bilang dia baru lahir. Lucu ya kalian berdua ya. Kayak Tom and Jerry kalian itu ya. Jadi kalian berdua penjelasannya ini nyambung nggak normal tante? ya? Ya, nyambung. Ya, kalau Bang Mesia punya ini nggak, punya sudut pandang tentang, waduh, kita dibilang anjing sama itu loh. Salah kita apa, weh? Ada domba ngatain kita anjing ya. Aduh. Janganlah di-ban akun aku nanti. Nah, kalau Bang Mesia ini apa pembelajaran sama ini setelah nonton diskusi lintas agama tentang kristologi, apa yang dapat poinnya? Kalau Tante Mikana udah diceritakan, Bang Mesia dapat apa? Ya poinnya yang tadi sudah diutarakan Tante Mikana. Alang aku ngikut aja, cari yang lain poinnya. Carilah yang lain, bilang kayak masuk penjara, dia pernah masuk penjara. Harus sama. Namanya juga ngikut. Nah, jadi kita pembahasan ini bagaimana kenapa Paulus botak ya? Karena dia nggak pakai alat penumbuh rambut, nggak mesan kemiri dari Uniriva. Jadi coba serius lah. Jadi Bang Mesia dapat apa? Dapat ilmu apa selama ini nonton diskusi lintas agama? Dari Tante Mikana nggak dapat apa-apa, nggak dia nggak kirim paus juga. Bang, udah pernah kena santet belum? Ayo coba kirim paus Tante biar dapat paus. Hah? Ini aja aku cari 100 koin lagi biar bisa cair $4. Rokok ya, beli rokok ya. Iya. Kirimlah Bang, tolonglah 100 koin lagi biar bisa kucair, ini genap $4 dia. Aduh, ya Allah. $4 itu berapa bungkus rokok ya di situ? $4 paling dapat pria 2 bungkus lah. Guys, kasih dia berapa lagi? Ini sih. Warinari sini ini. Halo. Ya, apa lagi yang mau dipertanyakan Bang? Tadi udah bertanya Naik, ada yang mau dipertanyakan lagi sama Uni? Belum. Mau nanya aja, itu di blog Mesia tuh ada postingan apa aja, pendidikan apa, materi-materi apa aja di sana blognya? Banyak Bang. Buka aja, lihat satu-satu Bang, biar tahu. Banyak asal usul nama Islam dan Kristen, ada juga siapa ini, banyak juga siapa pemenang tahun ini Apologet Award juga ada di sana. Cari nama aku yang paling bawah. Buat teman-teman jangan lupa voting aku ya di Apologet Award 2025. Pilih nama aku di sana Tante Mikana. Saya ada nominasi, ada 3 di sana. Pertama Apologet terimut, yang kedua Apologet tersopan, yang ketiga apologet sopan santun tanpa ada kata-kata kasar. Terima kasih buat teman-teman semuanya, semoga di vote. Kalau saya menang saya stop
impor gula, dan saya akan membuka lapangan debat lintas agama, dan saya akan naikkan harga gula. Ya. Turunkan bahan bakar, Bang. Skincare yang terutama yang akan saya turunkan. Ya, makasih. Terus Umi dari mana sumber datanya Umi? Halo? Dari berbagai macam sumber, ada jurnal dan juga ada situs. Nanti saya cek lah ya. Ya, makasih. Waktu apa? Promosiin channel YouTube saya, Tante Mika. Oh ya, di follow ya, di subscribe YouTube abangnya ya bang, teman-temannya. Terima kasih. Nama channelnya beda loh. Nama channelnya beda ya teman-teman, di follow ya, di subscribe ya. Ketik di nama channelnya beda. Nama channelnya beda gitu. Tante Mika berapa perangkat? Hah? 2 perangkat. 1 sekarang pakai 1. Ya. Yaudah kamu ngomong ya. Iya. Makasih. Nama channelnya? Iya, sama-sama. Ya. IRVNZI. Oh ya, itu ya IRNZI. Terima kasih. Ya, sama-sama Bang Wardinari sini, sama sini. Izin aku turunkan ya Bang ya. Ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang 537 juta memandang, dibantu tap layarnya, di share ke RT RW-nya, mana tahu ada hotelnya nyangkut, mana tahu dia naik ke Komaluni bertanya atau menambah keilmuannya atau mau menggurui Uni. Kalau dia mau bertanya bolak-balik TikTok kan, kita harus jelas dulu kriterianya seperti apa. Apakah dia seorang profesor, doktor, atau dia seorang kementerian. Silahkan naik ya teman-teman ya. Bobsen, selamat Bobsen 715, selamat bergabung dengan channel Unirifa di Unirifa FM Discovery Minang. Selamat malam, ada yang mau disampaikan atau yang mau dipertanyakan sama Unirifa? Silahkan. Malam, Tante Mika. Ya. Saya mau tanya, Anda ini laki atau perempuan? Iya, silakan dijawab. Saya Iya. tergantung situasi dan kondisi Bang. Sesuai permintaan penonton. Coba pakai suara asli gitu. Karena saya kalau pakai suara asli Bang, banyak cewek-cewek yang mendm nanti, dan mama, bapak-bapak, tante-tante, semuanya nanti DM aku. Oke. Ada yang mau dipertanyakan lagi Bang? Kenapa harus pakai nama Tante Mika gitu? Apakah ada negara melarang, mengundang-undang negara melarang Bang? Tidak, tentu Anda memakai nama itu kan satu yang terpikir untuk terlihat eksotis gitu. Oh iya, saya eksotis Bang, kulit saya hitam semua. Aja aku nih mengecek dia nih sudah anguk. Kenapa? Ada yang pajak aku mengecek, ada yang sak ciri jadinya gimana? Ya, Bang, ada yang mau dipertanyakan Bang? Langsung aja ke pertanyaan tentang debat lintas agama. Jangan membahas individu karena diri saya udah dimiliki oleh suami saya Bang ya. Terima kasih. Ada yang lain? Ya, Anda adalah seorang penghujat yang tidak menyakiti gitu. Di mana saya menghujat Bang? Bisa diterangkan di mana saya pernah menghujat? Apa perkataan yang saya lontarkan? Ya, Anda memakai foto profil yang tidak sesuai dengan moral Anda, tapi ya terlihat. Itu yang jamuran. Itu yang listrik Bang. Abang berarti dulu baik-baik, itu ada kabelnya. Itu bukan salib. Abang gimana sih? Itu aja abang nggak bisa nengok. Saya pikir itu salib itu. Oh ya udah. Dia dari roh, salib, mata hati lihat. Jadinya tiang jemuran tuh. Ada lagi abang permasalahkan? Tentu
itu saja karena tidak bisa dijawab dengan jelas gitu. Apa bertanya aja kamu belum? Tentang diri Anda itu tidak jelas gitu. Iya nggak apa-apa, yang penting orang tua saya mengenali saya. Abang nggak perlu kenal saya. Abang nggak penting bagi peradaban. Abang nggak penting bagi saya. Tapi Anda itu penting bagi pengetahuan saya gitu. Kenapa? Kalau abang pengen cari saya, abang voting dulu di www.mesia.org. Ada lagi abang pertanyakan biar kita berikan kesempatan kepada teman yang lain mau naik bang? Karena kita di sini. Oke, satu pertanyaan saja untuk menguji otak Anda apakah benar-benar berjalan gitu. Oke, silakan. Saya tanya. Otaknya nggak berjalan. Kalau otaknya berjalan dia sudah nggak punya otak. Ya, bagaimana cara memasukkan unta ke dalam lubang jarum? Caranya? Ya. Abang tempel lubang jarum itu ke biji mata abang, sedekat-dekatnya itu untanya udah ada di dalam lubang jarum. Berarti jawaban Anda salah. Oke, aku bertanya boleh? Tidak boleh. Enggak, aku bertanya boleh. Aku satu persatu ini, aku bertanya boleh? Tidak boleh, karena Anda menjawab dengan salah gitu. Ya udah abang di bawah ya bang, izin kuturunkan ya bang. Kalau nggak boleh ditanyakan ya. Tolonglah ya, kalau kalian naksir sama aku DM aja, jangan di tempat umum. Tante kasih kajian tante. Ngelek ya, ngelek. Ini wifi lagi masalah. Kasih kajian. Ini live pakai kuota, jadi mungkin ada ngelek ya. Biarin tante kasih kajian. Enggak, saya moderator aja di sini. Kajian tentang judi. Judi Nggak online. bagus signalnya. Nggak bagus signalnya ini. Aku close aja lah, nggak bagus, nggak nyaman. Ngelek dari tadi. Nggak ada di sini ngelek. Udah kasih kajian lah dulu. Nggak ini, nggak bagus. Nggak ngelek di sini kok. Nanti aja lah kalau udah selesai wifi-nya di. Biar dulu tante kasih kajian dulu sebentar tentang judi online. Tentang judi online. Wah dia kan adminnya, jangan kayak gitu. Ya, itu ya. Namanya judi. Jangan bahas-bahas itu. judul di sini kan. Oh, iya, Si nanti Tante kena Mika ini loh. adminnya dia. Admin. Kajian tentang tindik mulut aja bagi wanita. Nggak boleh menyakiti diri sendiri, nggak boleh bang, nggak ada diajarkan. Ada yang mau dipertanyakan buat Kristen? Kalau nggak, ini aman Uni Soviet. Ada yang mau dipertanyakan buat teman-teman Kristen? Silakan naik ke atas. Silakan mau bertanya sama Uni, atau bagi saudara-saudara yang Islam mau bertanya kepada Uni, silakan. Pindah lah. Ngelek nih nggak asik ah. Yalah. Nggak bagus, nggak bagus. Yalah. Sudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya teman-teman. Kita ngomongnya delay. Oh delay. Sering ngelek kan dari tadi kan? Enggak, di sini nggak delay. Sering ngelek kan? Enggak. Bagus. Teman-teman kita matikan aja ya, soalnya ini pakai kuota. Oh iya. Nanti kalau udah bagus wifi-nya live. Delay sama ini nggak bagus. Delay. Ya sudah. Enggak ya, bagus ya. Kenapa kok ke ini muka aku kenapa kayak robot terus? Tuh. Emang dari tadi kayak robot. Enggak lah. Enggak ini, enggak bergerak dia. Mulai kan. Udah aku matiin aja ya. Oh iya, matikan. Adik matiin aja ya, Dek ya. Yo. Dek Mika. Tante. Ya Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jangan lupa ya di ini ya teman-teman ya. Di ini ya, dipilih teman-teman ya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.